Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS, di mana pada saat ini kita akan membahas tentang benua Asia. Baik, bahasan kita yang pertama tentang benua Asia ini, kita akan membahas tentang luas dan letak benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di dunia dengan luas mencapai hampir 45 juta kilometer persegi, di mana luas wilayah Asia ini mencapai seperempat luas wilayah daratan dunia. Benua Asia secara astronomis terletak pada posisi 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara, serta 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur barat. Wilayah Asia ini membentang dari Turki di bagian barat sampai dengan Rusia di bagian timur, serta Indonesia di bagian selatan sampai dengan Rusia di bagian utara. Artinya Rusia menjadi batas bagian timur dan bagian utara Asia. Ya. Dan Rusia menjadi negara yang berada di dua wilayah benua. Jadi Rusia bagian barat itu termasuk benua Eropa, sementara bagian timur itu masuk ke benua Asia. Selanjutnya, batas wilayah benua Asia. Benua Asia sebelah utara dibatasi oleh Samudra Arktik, kemudian bagian baratnya dibatasi Laut Tengah dan Laut Merah. Selanjutnya, Samudra Hindia menjadi batas bagian selatan benua Asia, dan di bagian timur Asia berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, ini adalah kawasan-kawasan di wilayah Asia. Ya, ada 6 kawasan. Yang pertama adalah Asia Tenggara, kemudian ada Asia Selatan, lalu ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Utara, serta Asia Timur. Baik, selanjutnya kita bahas negara-negara yang berada di masing-masing kawasan tersebut. Slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah wilayah Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara ini terdiri dari negara Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, kemudian Kamboja, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, dan Timur Leste. Selanjutnya adalah wilayah Asia Selatan. Asia Selatan ini terdiri dari negara yang berada di sana, ada negara Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, kemudian India, Sri Lanka, dan Maladewa. Ya, Maladewa ini kalau dalam bahasa Inggris suka disebut Maldives. Kemudian selanjutnya adalah wilayah Asia Timur. Ya, yang berada di wilayah Asia Timur ini adalah negara Mongolia, kemudian ada Korea Utara, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Kemudian selanjutnya ada wilayah Asia Barat. Ini ada Armenia, Turki, Syria atau Suriah, Republik Iran, kemudian Lebanon, Palestina, Israel, Yordania, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Selanjutnya wilayah Asia Tengah. Nah, wilayah Asia Tengah ini adalah pecahan dari Uni Soviet dulu, ya. Itu ada negara Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Afghanistan. Nah, ini di belakang-belakang negara ini ada dengan nama Stan. Stan itu artinya tanah. Gitu ya. Oke, selanjutnya wilayah Asia Utara itu hanya terdiri dari satu negara, yaitu Rusia. Nah, ini adalah Rusia bagian timur.
Lalu selanjutnya kita bahas tentang kondisi alam Asia. Bahasan yang pertama tentang kondisi alam Asia ini, kita akan membahas tentang iklim yang terdapat di wilayah Asia. Ya. Iklim terdapat di wilayah Asia itu yang pertama adalah iklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, di mana matahari akan bersinar sepanjang tahun, lalu suhu dan kelembapannya tinggi sepanjang tahun. Ya. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selanjutnya iklim subtropis yang memiliki 4 musim. Ya. Ini wilayah yang dipengaruhi iklim subtropis ini wilayah Asia Timur dan sebagian wilayah Asia Tengah. Lalu iklim kontinental. Iklim kontinental atau iklim benua artinya wilayah yang memiliki iklim kontinental itu memiliki iklim daratan khusus, artinya iklimnya tidak dipengaruhi oleh iklim atau angin laut. Ya. Jadi memiliki iklim khas tersendiri. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Tengah. Ya. Kemudian ada juga iklim kontinental kutub. Nah, iklim kontinental kutub ini berarti iklim daratan yang dipengaruhi oleh iklim kutub, ya, karena dekat dengan kutub utara, ya di sana. Nah, di wilayah yang memiliki iklim kontinental kutub ini musim dinginnya sangat panjang, sementara musim panasnya relatif sangat singkat. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Utara atau Rusia bagian timur, ya, khususnya seperti dataran rendah Siberia itu hampir sepanjang tahun permukaannya itu bersalju. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah iklim gurun. Ya, ini kebanyakan di wilayah Asia Barat. Ya, iklim gurun ini memiliki curah hujan yang rendah dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Ya, artinya ketika siang hari itu bisa sangat panas gitu ya. Ya, bahkan di atas 40 derajat Celcius, sementara pada malam hari bisa sangat dingin, bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius karena penguapannya yang cepat gitu ya di permukaan berpasir seperti itu. Nah, iklim-iklim ini berpengaruh pula pada keadaan alam, ya, di wilayah masing-masing. Seperti di iklim tropis itu Asia memiliki kawasan hutan hujan tropis di Asia Tenggara seperti di Indonesia, khususnya ya, Indonesia, Malaysia itu masih ada kawasan hutan hujan tropisnya. Kemudian ada kawasan gurun di Asia Barat, ya, gurun Arabia. Kemudian Asia Timur kita mengenal gurun Gobi, ya, di Mongolia. Kemudian di wilayah iklim kontinental kutub itu wilayah dataran rendah bersalju, ya, tadi di dataran rendah Siberia di Asia Utara, serta kawasan pegunungan-pegunungan tinggi dunia berpuncak salju abadi di Asia Selatan, ya, antara Nepal dan India. Kemudian bahasan kondisi alam yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan potensi sumber daya alam. Nah, Asia ini memiliki sumber daya alam yang terlengkap dan terbesar di dunia, ya. Dan sektor agraris menjadi salah satu bagian dari pemanfaatan potensi sumber alam yang paling atau paling bermanfaat gitu ya. Kemudian menjadi mata pencarian hampir seluruh masyarakat di Asia. Ya, sektor agraris ini khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan hasil kelautan itu memberikan hasil yang sangat besar. Ya, dari hasil pertanian misalnya padi, ya, lalu dari pertanian gandum gitu ya, umbi-umbian, lalu dari hasil perkebunan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras dan sebagainya, serta hasil kelautan itu Asia memproduksi hasil-hasil dari sektor agraris yang terbesar di dunia. Sehingga dari sektor agraris ini Asia menjadi pemasok utama pangan terbesar di dunia. Juga sebagai pemasok sumber bahan baku untuk industri makanan dunia. Selanjutnya, sumber daya alam ini juga memberikan keuntungan besar di sektor ekstraktif atau pertambangan, di mana di sektor ini Asia menjadi penyedia terbesar kebutuhan mineral dan energi dunia, ya.
Kebutuhan energi dunia di bidang minyak bumi dan gas itu sebagian besar diproduksi di kawasan Asia Barat ya atau Timur Tengah. Di samping juga India memproduksi minyak bumi dan gas, Tiongkok dan Indonesia. Dan Asia adalah penyedia sumber minyak bumi dan gas yang terbesar di dunia ya untuk kebutuhan energi dunia. Di samping itu kebutuhan energi dunia lain adalah dari batu bara. Nah, batu bara ini juga cadangannya banyak, besar sekali, bahkan terbesar di dunia berada di Asia. Ya, negara Tiongkok, India, Indonesia, dan Kazakhstan termasuk 10 negara yang memproduksi batu bara yang terbesar di dunia. Selanjutnya, di pertambangan mineral, Asia adalah pemasok utama terbesar dunia untuk kebutuhan biji besi, tembaga, timah, emas, dan aluminium. Lalu kondisi alam Asia juga memberikan keuntungan ekonomi di sektor pariwisata. Ya. Asia memiliki kawasan atau wilayah-wilayah, daerah-daerah tujuan wisata yang sangat indah di dunia. Ya, dan itu menjadi salah satu tujuan wisata terbesar di dunia. Selain mereka berwisata melihat kondisi alam Asia, ya tujuan wisata lain yang tidak kalah juga menjadi tujuan wisata di Asia, ya, banyak dikunjungi dari wisatawan dari luar negeri lain adalah dari berwisata ke landmark atau bangunan-bangunan hasil peradaban di Asia, ya, yang banyak tersebar di Asia. Ya, bangunan-bangunan itu bahkan termasuk dari keajaiban dunia. Ya, seperti di Cina ada Great Wall, gitu ya. Indonesia ada Borobudur, gitu ya. Kemudian di Vietnam ada Angkor Wat dan sebagainya. Itu bangunan-bangunan hasil peradaban manusia. Gitu ya. Itu memiliki keuntungan besar juga dari sektor pariwisata. Cuma untuk saat ini sektor pariwisata menjadi sektor yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 saat ini. Ya, mereka tidak bisa membuka usahanya karena menghindari atau memperkecil penyebaran rantai COVID. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera aktif kembali sektor pariwisata ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang demografi Asia. Demografi ini artinya gambaran penduduk ya. Demos dan grafos. Demos itu rakyat gitu ya atau masyarakat. Grafos itu grafik ya atau gambar. Jadi di sini demografi ini istilah untuk gambaran penduduk. Nah, demografi Asia ini yang pertama kita akan bahas tentang populasi penduduk di Asia. Populasi penduduk di Asia sampai tahun 2020 itu mencapai lebih dari 4,6 miliar. Ya, ini datanya saya ambil di link oriflame.com, silahkan lihat nanti di sana. Dengan jumlah 4,6 miliar lebih ini, Asia menjadi benua yang memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia. Sementara angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 0,86%. Atau jika dihitung dalam angka itu setara dengan 31 juta lebih. Jadi selama 2019 sampai 2020 penduduk di seluruh Asia itu bertambah 31 juta. Gitu ya. Kemudian tidak heran jika penduduk Asia itu paling banyak di dunia karena di Asia terdapat 7 negara yang memiliki populasi penduduk di atas 100 juta. Ya, yaitu Tiongkok 1,4 miliar, India 1,38 miliar, ini mendekati Tiongkok. Jadi bahkan Tiongkok dan India itu di atas 1 miliar ya. Kemudian Indonesia 273 juta, Pakistan 220 juta, Bangladesh 164 juta, Jepang 126 juta, dan Filipina 109 juta. Nah, dari populasi penduduk di sini, Bank Dunia memprediksi Asia akan menjadi pemeran utama sektor perekonomian dunia pada tahun 2030 nanti. Maksudnya perekonomian di sini yang berhubungan dengan industri, perdagangan, ya, keuangan dunia, ya,
Dan ini akan semakin cepat jika ya, kualitas sumber daya manusia penduduk Asia itu semakin meningkat setiap saat. Dan faktor-faktor itu sudah berjalan sampai dengan saat sekarang. Ya, kemajuan teknologi informasi ya dan komunikasi itu menjadi salah satu pemicu ya, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu bahasan demokrasi Asia yang kedua adalah yang berhubungan dengan kualitas penduduk. Jadi di sini saya akan menguraikan kualitas penduduk ini berdasarkan indeks pembangunan manusia. Ya, artinya alat ukur untuk mengetahui kualitas penduduk dunia ini sekarang ada namanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index. Jadi IPM ini diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP, ya, United Nations Development Program. Ini adalah organisasi di bawah naungan PBB yang membantu program-program pembangunan di seluruh dunia, di berbagai negara, khususnya untuk negara-negara berkembang. Nah, UNDP ini kemudian membuat indeks pembangunan manusia ya, dengan mengukur perbandingan dari angka harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan standar hidup, termasuk kesehatan, ya, ekonomi, ya, dan sebagainya, untuk semua negara di seluruh dunia. Ya, di mana nanti hasilnya dapat mengklasifikasikan suatu negara apakah termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Ya, nah dari sini setiap tahun UNDP itu akan melaporkan ya, hasil risetnya ya, tentang IPM negara-negara di dunia, yaitu berdasarkan laporan Human Development Report. Ini laporan tahunan pembangunan manusia di setiap negara. Ya, data terakhir itu saya cari di websitenya UNDP itu adalah Human Development Report UNDP tahun 2019. Ya, di sana saya kemudian memperoleh data tentang peringkat IPM setiap negara. Ya, itu dari skala 0 sampai skala 10. Nah, data untuk Asia ya dari hasil Human Development Report UNDP tahun 2019 ini, 15 negara Asia itu ada di peringkat sangat tinggi ya. Artinya IPM-nya di atas 0,8. Sementara 15 negara Asia yang lainnya mendapat peringkat IPM tinggi. Ya, itu nilainya di rentang 0,700 sampai 0,799. Dan Indonesia sekarang termasuk negara yang memiliki peringkat IPM tinggi dengan nilai 0,709. Ya, tahun kemarin masih di peringkat sedang. Nah, kemudian 11 negara Asia mendapat peringkat IPM sedang. Ya, di rentang nilai 0,550 sampai 0,699, serta 3 negara Asia mendapat peringkat IPM rendah. Ya, dari rentang 0,0 sampai 0,549. Nah, dari data Human Development Report yang merilis peringkat IPM negara-negara tahun 2019 di Asia itu terdapat beberapa negara yang tergolong kategori negara maju, ya, yaitu Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok. Sementara Tiongkok sendiri dia tidak menginginkan dianggap sebagai negara maju. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sosiokultural Asia atau kehidupan sosial dan budaya, ya, berdasarkan batas-batas wilayahnya. Nah, bahasan yang pertama adalah tentang suku bangsa utama di Asia. Jadi suku bangsa utama ya di Asia itu yang pertama ada suku bangsa atau ras Mongoloid, ya, cirinya berkulit putih atau kuning, rambut berwarna hitam dan lurus, mata sipit, berikut tubuh cenderung kecil. Nah, ini ras Mongoloid ini mendiami wilayah Asia Timur, ya, Tiongkok, Jepang, Korea, ya, Taiwan, Mongolia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara yaitu Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Kemudian ada ras Melayu, ya, dengan ciri kulit sawo matang, rambut hitam, dan tinggi tubuh yang bisa dikategorikan sedang, ya, seperti postur kita. Ya.
itu berada di wilayah Asia Tenggara, yaitu di wilayah Indonesia, Filipina, dan Jazirah Malaka. Jazirah Malaka ini Malaysia, Singapura, ya, Brunei Darussalam. Kemudian ada ras Dravida, ya, suku bangsa Dravida, kulit warna hitam, postur pendek, bentuk hidung pesek, rambut ikal, dan warna bola mata coklat. Ini berada di Asia Selatan. Ya. Lalu ras Kaukasoid, kulit putih, hidung mancung, rambut berwarna hitam, coklat hingga pirang. Postur tubuh tinggi ini tipikal orang-orang Eropa gitu ya. Nah, ini ras Kaukasoid ini berada di wilayah Asia Barat dan Asia Tengah. Dan terakhir adalah ras Polinesia, ya, kulit coklat atau hitam, rambut keriting hitam, postur tubuh sedang. Ini berada di wilayah timur Indonesia, ya, saudara-saudara kita di wilayah timur itu termasuk ras Polinesia dan juga penduduk di Timur Leste. Ya. Selanjutnya, sosiokultur yang kedua bahasanya adalah mengenai bahasa. Asia memiliki bahasa yang paling beragam di dunia, ya, dengan jumlah 2.294 bahasa yang sampai dengan saat ini masih digunakan untuk berkomunikasi. Ya. Nah, bahasa tutur utama di Asia itu ini yang paling dominan, ya. Itu ada bahasa Arab, itu di Asia Barat dipergunakan, kemudian bahasa Mandarin, Jepang, dan Korea itu di Asia Timur, kemudian bahasa Melayu di wilayah Asia Tenggara, ya, Indonesia, Timur Leste, dan Jazirah Malaka, ya, Malaysia, Singapura, Brunei, termasuk juga bahasa Tagalog Filipina. Itu banyak kata yang hampir sama pengucapan dan artinya dengan bahasa Melayu. Kemudian bahasa Urdu itu di Asia Selatan, bahasa Slavia di Asia Tengah, ya. Secara umum bahasa Slavia ini kita menjemur bahasa Rusia gitu ya, padahal bahasa Rusia itu salah satu bagian dari bahasa Slavia. Lalu ada kelompok bahasa Khmer, ya, di kawasan Indochina, Vietnam, Laos, Kamboja, kemudian bahasa Thailand dan Myanmar, ya, termasuk di sana. Lalu bahasan sosiokultur yang selanjutnya adalah tentang agama. Sebaran mayoritas agama-agama di Asia itu yang pertama adalah Islam. Ya. Islam ini menjadi agama terluas sebarannya di Asia. Ya. Hampir seluruh Asia Barat, ya, negara-negaranya, penduduknya itu memeluk agama Islam, termasuk di Asia Tengah, ya, seperti di Azerbaijan, Uzbekistan, gitu ya, Kazakhstan, Afghanistan, itu Islam. Ya. Kemudian Asia Selatan pun memiliki jumlah pemeluk Islam yang banyak, ya, seperti di Pakistan, Bangladesh, ya, Sri Lanka, juga di Asia Tenggara, ya, itu Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia serta Jazirah Malaka, ya, Malaysia, Brunei Darussalam. Agama selanjutnya adalah Buddha. Ini tersebar luas di wilayah Asia Tenggara, yaitu di Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Singapura. Kemudian Hindu tersebar di Asia Selatan, khususnya di India. Kristen itu tersebar di sebagian Asia Tengah dan Asia Tenggara, di mana Filipina dan Timur Leste itu masyarakatnya mayoritas memeluk agama Kristen Katolik. Lalu ada Shinto, ya, di Asia Timur. Shinto ini hampir seluruhnya dipeluk oleh masyarakat Jepang dan sebagian Korea. Kemudian agama Konghucu, ya, ini muncul di Tiongkok, menjadi agama mayoritas di Asia Tengah, ya, khususnya di Tiongkok, Taiwan, dan sebagian Korea serta Singapura. Nah, untuk kehidupan sosial dan budaya saat ini, ya, di mana perkembangan teknologi informasi, komunikasi, bahkan transportasi itu semakin menyebar di seluruh dunia, ini memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Ya, sebenarnya jika digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk memajukan kehidupan masyarakat Asia. Jadi masyarakat Asia di sini dengan era digital, ya, era digital sekarang itu mulai memanfaatkan teknologi tersebut untuk kemajuan mereka. Ya. Salah satunya Tiongkok bahkan menjadi salah satu produsen gadget handphone, ya, terkemuka di dunia. Kemudian Korea, Jepang jelas dengan teknologinya, ya.
Kemudian dari hasil teknologi informasi komunikasi yang semakin mengglobal ini, ya, dunia semakin mengetahui dan memahami bahwa Asia memiliki banyak potensi-potensi hebat, ya, yang di wilayah mereka sudah mulai hilang. Bahkan secara internal masyarakat Asia sendiri itu mulai saling mengenal, mengetahui dan memahami bahwa kehidupan sosial dan budaya mereka yang bersifat ketimuran itu semakin banyak kesamaan dan kesetaraan, sehingga banyak terjalin kerjasama antar negara di Asia, ya, di berbagai bidang, ya. Dan ini menjadi salah satu indikator bahwa di tahun-tahun mendatang, ya, jika kerjasama ini semakin ditingkatkan, kesadaran Asia akan kerjasama komunikasi, ya, dengan baik, itu akan menjadikan Asia wilayah yang berperan besar dalam proses kehidupan di dunia ini. Selanjutnya kita akan bahas bagian terakhir dari materi benua Asia ini, beberapa fakta Asia, ya, yang saya rangkum dari bahasan tadi di muka, kemudian dari beberapa sumber, ya. Nah, ini beberapa fakta Asia, ya, yang saya rangkum. Yang pertama, Asia adalah benua terluas dunia. Asia memiliki jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Asia adalah tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, Shinto, Konghucu, ya, dan agama-agama lainnya itu lahir di Asia. Asia adalah tempat lahirnya peradaban-peradaban besar dunia, ya. Dan Asia adalah tempat lahirnya peradaban pertama di dunia, itu peradaban Mesopotamia sejak 1300 sebelum Masehi. Peradaban besar Asia itu yang terkenal adalah peradaban dulunya seperti Cina, gitu ya. Kemudian India, ya, Persia, gitu ya. Itu adalah peradaban besar yang mempengaruhi jalannya peradaban dunia sampai dengan saat ini. Selanjutnya, fakta selanjutnya, Asia adalah tempat awal lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia ini, ya. Ketika Islam muncul, contohnya seperti ilmu matematika, kita mengenal aljabar, ya, itu cendekiawan Muslim yang menemukan itu, ya. Kemudian kedokteran ada Ibnu Sina, gitu ya. Kemudian teknologi kertas itu dari Cina muncul, gitu ya. Kain dan sebagainya itu terkenal, ya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul di Asia, tapi kemudian lebih banyak pengembangannya di Eropa. Lalu Asia memiliki bangunan-bangunan yang tergolong keajaiban dunia terbanyak di dunia, ya. Ini hasil peradaban juga, ya. Great Wall atau tembok besar, gitu ya, Taj Mahal, Borobudur, Angkor Wat, gitu ya. Itu salah satu bangunan-bangunan keajaiban dunia yang paling terkenal di dunia. Kemudian Asia adalah benua terkaya di dunia karena memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan terlengkap dunia. Ini sudah jelas, ya. Kemudian Asia memiliki keanekaragaman hayati terlengkap dan terbanyak di dunia, serta menjadi rumah bagi flora dan fauna langka di dunia. Indonesia adalah negara Asia yang memiliki flora dan fauna langka di dunia seperti komodo, gitu ya. Anoa itu hewan-hewan endemik atau hewan-hewan khas yang hanya ada satu di dunia ini, yaitu di Indonesia. Kemudian Asia adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, ya, bahkan melebihi negara adikuasa Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk saat ini. Kemudian Asia adalah wilayah penghasil dan masak pangan dan bahan baku pangan terbesar dan paling beragam di dunia, ya, sudah kita bahas. Selanjutnya, Asia memiliki 14 gunung tertinggi di dunia, ya. Ini salah satunya Gunung Everest, ya, dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Ini gunung tertinggi dunia. Dari 14 gunung tertinggi dunia ini, 10 gunung tertingginya berada di pegunungan Himalaya. Dan terakhir, fakta terakhir Asia adalah Asia memiliki danau terluas di dunia, yaitu Danau Laut Kaspia, ya, dengan luas 371.000 km persegi.
Demikian bahasan tentang benua Asia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika kalian masih tertarik dengan bahasan ini, silahkan cari tambahan-tambahan informasinya dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan terus bersemangat untuk menambah ilmu setiap saat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.